Salam miliar tanpa judi. Garuda, saya Gali dari Denpom 24 Palembang. Halo, brother saya, Andy Wisuda. Salam olahraga. Salam biliar tanpa judi. Assalamualaikum semuanya, salam biliar tanpa judi. Setelah mempelajari beberapa materi tentang bidikan dan telah mengetahui target untuk pocket dan kontak point pada objek ball, sekarang kita coba bahas metode feeling yang membuat bidikan menjadi sederhana dan sangat alami. Langkah pertama adalah menyesuaikan stance di sepanjang garis bidik yang kita pilih. Ini artinya kita harus memposisikan stick pada garis lurus yang membentang melalui bagian tengah cue ball ke tengah tempat cue ball yang akan menabrak ghost ball. Mengetahui kemana bidikan, ini berasal dari hasil kita latihan berjam-jam. Kita hanya perlu mengembangkan mata untuk setiap bidikan. Sesuatu di otak kita seolah-olah berbunyi klik saat kita menyusun tembakan, yang seolah memberitahu kita ini adalah garis bidik yang benar. Saat menggunakan metode feeling, ratusan kali percobaan dari jenis tembakan yang sama akan memberitahu kita bahwa sekarang kita berada pada bidikan yang benar. Gambaran yang benar dari bidikan ini akan tersimpan dalam memori otak kita. Dalam contoh ini, anggaplah kita menetapkan stance dan membidik di sepanjang garis A atau B. Dengan menggunakan metode feeling, otak kita akan memberitahu bahwa kita berada pada bidikan yang tidak tepat. Kita kemudian akan membuat penyesuaian yang sesuai sampai otak kita mengatakan bahwa bidikan kita sudah tepat sasaran. Anggaplah kita salah membidik di sepanjang garis B. Kita dapat mengetahui bahwa tembakan akan gagal. Jika seperti ini, bidikan kita harus disesuaikan ke kanan pada objek ball agar objek ball mengarah lebih ke kiri dan masuk ke pocket. Metode feeling melibatkan penyesuaian bidikan kita sedikit demi sedikit sampai bidikan terlihat pas. Tetapi bagaimana jika kita adalah pemain baru yang tidak tahu kemana harus membidik? Jawabannya adalah dengan berlatih. Mulailah menentukan bidikan yang mudah untuk memulainya. Bidiklah bidikan yang sama berulang kali. Tandai posisi cue ball dan objek ball agar kita dapat menembak dengan posisi yang sama. Amati setiap bidikan dengan cermat. Belajarlah dari kegagalan dan kesuksesan tembakan kita. Belajar banyak membidik merupakan proses koreksi diri. Coba, kemudian gagal, kita coba lagi, kemudian sukses. Teruslah menembak bola sebanyak-banyaknya agar kita segera mulai mengembangkan mata untuk pocket. Sekarang kita coba menghafal tembakan. Saat kita menetapkan stance dan mulai pukulan pemanasan, pertimbangkan dengan tepat apa yang harus kita perhatikan. Pocket, cue ball, atau objek ball. Saat kita mengukur bidikan, awalnya kita akan melihat ketiganya. Setelah kita bermain dan berlatih dengan cukup, kita akan mengembangkan indera keenam untuk pukulan tersebut, yaitu daya ingat. Rel, pocket, dan posisi bola di atas meja semuanya akan memberi kita gambaran tentang tembakan. Dengan latihan yang cukup, kita akan mengingat seperti apa tampilan bidikan ini. Kita harus percaya bahwa ini akan terjadi, karena ini menyederhanakan proses membidik. Kita akan melihat sekilas pocket di penglihatan kita. Dari titik itu ke depan, perhatian kita harus fokus bolak-balik antara objek ball dan cue ball. Saat kita memulai backstroke terakhir, mata kita harus mengunci objek ball dan tetap di sana sampai tepat menuju pocket. Dan pastikan untuk tidak mengintip bidikan sebelum meluncur ke pocket, atau kita mungkin
tidak menyukai apa yang akan kita lihat. Cobalah membuat penyesuaian kecil. Ini akan sangat membantu permainan kita. Ketika kita bisa belajar stroke dengan percaya diri ke garis bawah bidikan yang kita pilih melalui cue ball, ini akan sangat membantu permainan kita. Ketika kita bisa belajar stroke dengan percaya diri ke bawah garis bidikan yang kita pilih melalui cue ball. Namun, beberapa pemain merasa perlu untuk membuat penyesuaian pada bidikan mereka dan pada stroke terakhir mereka. Penyesuaian ini berhasil selama kita tidak memutar lengan dan kita tidak membuat genggaman terlalu keras pada pergelangan tangan untuk mengimbangi kesalahan pada line up bidikan. Maksud penyesuaian di sini adalah tidak lebih dari koordinasi tangan dan mata yang membantu menjaga pukulan kita tetap pada jalurnya. Sebagai bukti bahwa hal ini terjadi, cobalah mengambil bidikan yang dapat kita lakukan 9 kali dari 10 kali percobaan. Sekarang coba tembak 10 kali lagi. Hanya kali ini, tutup mata kita saat memulai pukulan maju terakhir. Saya berani jamin bahwa kita akan kehilangan lebih dari 1 tembakan dalam 10 kali percobaan. Cukup sekian, salam biliar tanpa judi.